wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman media. Saya mewakili keluarga Jen Salimar, saya tantenya Jen, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman media. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak rumah sakit, kepada Partai Demokrat, dan teman-teman lain, teman-teman Jen lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sudah banyak mensupport Jen Salimar, mendoakan selama dia di rumah sakit. Untuk keluarga juga terima kasih sudah datang mendoakan. Untuk teman-teman media juga yang udah menanyakan kabar kakak. Mohon maaf kalau misalkan kakak punya banyak salah sama semua media, teman-teman media, kerabat-kerabat kakak, keluarga. Mohon dimaafkan agar dilapangkan kuburnya kakak. Amin. Amin, amin. Mbak, Mas, mohon maaf sebelumnya. Kemarin kan sempat polisi membaik ya beberapa hari sebelumnya. Mungkin bisa sedikit cerita prosesnya sampai hari ini seperti apa? Prosesnya ya tanggal hari Senin itu kita dapat masukin Jen ke GMC ya. Masuk Jen GMC, kondisinya memang saturasinya masih naik turun. Kita sambil menunggu ICU, masuk ICU tanggal 30 ya? 30 ya? Tanggal 30 masuk ICU. Nah memang kondisinya Jen itu karena sempat saturasinya drop banget sampai ke 30. Nah itu untuk menstabilkannya itu ya dokter sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi Tuhan berkehendak lain, ya Allah lebih sayang sama Jen. Kakak udah ngerasain sakit lagi. Jadi sempat ada sebuah komunikasi. Oh enggak, begitu masuk ICU udah stop komunikasi. Tapi pas masuk ICU sih masih sadar ya beliau ya. Masih sadar, cuman dengan kondisi yang lemah, nggak stabil gitu, kayak sesak nafas kayak gitu. Gitu sih. Riwayatnya asma aja atau ada penyakit lain? Dia memang ada penyakit asma, penyakit bawaan, ada komorbid asma. Dan pada saat tanggal 24 dinyatakan positif itu dia memang atas kehendak Jen sendiri dia mau isoman. Cuma pada hari Minggu kondisinya dia itu drop, kita panggil, ada sahabatnya Dwi bawa dokter ngecek ke sana, kita siapkan oksigen. Alhamdulillah tuh naik ke 64 saturasinya, dari 52 ke 64, baru dokter saya izinkan pulang. Tapi saya koordinasi dengan adiknya, ini gimana kondisi Jen, soalnya mengkhawatirkan. Akhirnya kita koordinasi dengan Pak RT juga, kita siapkan ambulans. Nah itu memang kita cari rumah sakit kemana-mana itu penuh. Covid itu memang ada, ya prokes itu tetap harus dijaga. Rumah sakit kewalahan, tenaga kesehatan juga kewalahan. Terlalu banyak pasien yang terkena Covid. Jadi kami himbau juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, taati peraturan pemerintah, taati prokes, jaga kesehatan. Semoga Covid bisa cepat berlalu. Mbak, selalu ada Jen di mata keluarga seperti apa? Pesan apa gitu sama keluarga? Ada nggak? Kenapa? Pesan untuk keluarga, untuk anak gimana? Pesan enggak sih, karena dia memang bilang gimana, iya saya kuat, dia menyatakan dirinya dia kuat, dia mau sembuh, saya kuat kok, saya kuat. Cuma manusia boleh berencana, Tuhan menentukan. Allah berkehendak lain, Allah lebih sayang sama Jen. Sekarang Jen udah nggak sakit lagi. Sosok beliau seperti apa di mata keluarga? Sosok Tangguh ya. Tangguh. Kakak tuh kuat. Pejuang tangguh. Kuat banget. Dia memang nggak pernah mau bilang sakit, nggak pernah mau bilang ini. Kemarin juga waktu dinyatakan positif itu juga memang udah mau saya bawa ke rumah sakit, cuma dia bilang nggak usah lama, ya udah saya mau isoman aja di rumah gitu loh. Bahkan pas sampai IGD pun dia masih kayak kesel kenapa kita bawa ke rumah sakit gitu. Iya. Tapi ngapain? Karena memang dia mintanya mau isoman, gitu. tapi kan kita khawatir dan memang
udah takdir yang di atas juga. Dan pada saat masuk itu juga paru-parunya kan memang udah ada kabut ya, udah ada pneumonia, udah kena flek. Mungkin ada keinginan dari orangnya sebelumnya belum terlaksana. Keinginannya ya Ano bisa masuk ke Akabri atau kepolisian lah. Mudah-mudahan Ano bisa mencapai mewujudkan mimpi-mimpi ibunya. Insya Allah, amin. Mbak, diagnosa dari dokter meninggalnya karena pneumonia atau karena asmanya, Mbak? Iya, dari situ. Ya itu, dari pneumonia itu, karena dia memang menimbulkan pneumonia berat. Jadi paru-parunya penuh dengan flek, dua kabut. parunya penuh dengan kabut. Iya, udah penuh. Jadi memang sudah kondisinya berat. Oke. Terima kasih. Dengan bahasa apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizda Tobing. Adi Karina. Saya Oli, sahabat sekaligus manajernya Jasa Limar, mengabarkan bahwa sahabat saya hari ini tanggal 4 Juli 2021 dipanggil Allah jam 4.20 dan insya Allah udah nggak sakit lagi ya. Jadi Kajian itu merasakan sakit dari tanggal 17 Juni kemarin. Dia telepon saya bahwa batuk-batuk aja, mulai sesak nafasnya. Tanggal 19 dia nggak kuat lagi, akhirnya dia datang ke rumah sakit. Dirawat 3 hari, tapi balik karena nggak dapat ruangan, dapatnya di UGD gitu ya. Setelah pulang tanggal 29 dia kehabisan oksigen dan unvalve. Akhirnya menunggu waiting list hampir 70 orang, dia baru dapat ICU, masuk ICU. Begitu masuk ICU udah nggak sadarkan diri. Dan hari ini ya dia meninggalkan kita semua. Minta doanya, mudah-mudahan kajian husnul khotimah. Saya saksinya, dia orang baik. Selama 10 tahun saya berteman dengan dia, saya bahagia dan dia banyak membahagiakan orang lain. Saya doakan juga untuk yang sakit seperti kajian cepat sembuh. Mohon doanya dari kalian semua dan semuanya. Amin ya robbal alamin. Selama 10 tahun apa sih Kak? Yang pasti dia orangnya fighting ya. Dia nggak bisa lihat orang lain susah. Dia nggak bisa lihat kalau orang lain itu banyak masalah. Walaupun dia banyak masalah, dia bantu gitu ya. Yang terakhir, saya ada rencana buat video klip bareng dia di salah satu ormas tanggal 23 Juli nanti. Dia bilang, Liv, kamu belum ada baju, nanti aku beliin biar kembaran sama aku, kata dia gitu. Dan di Demokrat saya satu partai sama dia, satu dapil waktu itu nyalek 2019. Dia bilang kalau saya menang, kamu langsung jadi sekpri saya, kata dia gitu. Selama saya jadi manajernya dia tidak pernah pelit, dia banyak berbagi ilmu. Intinya dia yang terbaik buat saya. Doakan ya teman-teman ya. Dia selalu jaga prokes ya, setahu saya ya. Dia nggak pernah buka masker atau pokoknya selalu bawa hand sanitizer. Setahu saya dia jaga prokes. Saya nggak tahu dia kena di mana, mungkin memang sudah takdirnya ya. Dia cuma pesan pagi sebelum dia tidak sadarkan dia telepon saya 7 menit dengan suara yang memang udah bener-bener nggak bisa ya, cuma Olive gitu doang. Apa aku nggak ngerti kakak ngomong apa, jaga kesehatan, I miss you gitu doang. Kalau Karina ini adik kandung satu-satunya ya, karena memang mamahnya udah nggak ada, ibunya nggak ada gitu. Dia juga kena kan sama suaminya dan anaknya. Tapi alhamdulillah udah negatif,
support terus kakaknya, nungguin terus. Kalau Jarno cuman bisa mama cepat sembuh gitu doang. Kalau Ano, Berarti nanti Jarno bagaimana? saya belum tahu, cuman info yang terakhir kemungkinan Jarno sama Ina ya, sama tantenya. Kabarnya Jarno juga sempat positif. Iya, tapi CT-nya alhamdulillah tinggi ya, jadi cuman isoman juga cukup gitu. Yang hadir Jarno ikut hadir atau Kemungkinan ikut. responnya Jarno waktu mengetahui mama Dia cuman diem, dia nggak ngomong apa-apa, cuman netesin air mata doang. Itu doang, Mbak. ada pesan terakhir mungkin dari Kajen? Terakhir ketemu sama saya tanggal 13. Saya sama dia tidur di sahid satu kamar. Walaupun ada satu kejadian lucu saat itu, dimana kita Jarno nyusul gitu ya, tiba-tiba dia salah kamar, tapi Kajen nggak ada loh, dia kok belum di kamar kita ya. Semalaman Kajen nggak tidur gitu ya. Jarno di mana gitu, diteleponin nggak bisa. Itu ada acara gitu ya, salah satu acara sampai jam 12. Dia nggak tiduran tuh, Jarno kemarin telepon kemana-mana nggak ada gitu. Kita mau lapor polisi belum 24 jam. Ternyata besoknya jam 8 pagi Jarno ditelepon, bisa mama kok nggak balik ke kamar. Loh memang kamu di mana? Aku di nomor sekian. Ternyata dia salah kamar gitu kan, salah kamar. Akhirnya dia, coba kamu datang ke sini. Ya saya nggak ngerti ya itu kenapa kuncinya bisa dikasih, kan saya kasih kunci ke bawah. Tiba-tiba Jarno salah ngomong gitu kan, nomor sekian gitu kan. Padahal semalaman mamanya udah nggak tidur tuh. Akhirnya aduh alhamdulillah untung nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya udah kita baik. Nah siangnya kita ke DPP Demokrat. Dari situ saya nggak bawa baju, kebetulan nggak bawa baju DPP lah ya, baju Demokrat saya nggak bawa. Dia ada 2 di mobil, Lip kamu pakai aja dulu gitu kan. Sampai sekarang bajunya masih ada Mbak, belum aku balikin. Itu doang sih yang terakhir. Sebelum dia masuk ICU, ada video call sama saya, cuma bilang gini doang, gini udah gitu doang. Aduh ya Allah. Terakhir Paulus mungkin doanya untuk almarhum. Doanya ya Allah ya Tuhanku yang maha pemilik jagat raya ini, semoga sahabat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini kita terakhir akan memakamkan ponakan saya yang tercinta, Jane Salimah, yang selama 7 hari ya di rumah sakit di GMC COVID, tapi penyakit bawaannya adalah asma. Jadi yang memberatkan pengobatan itu adalah asma. Mungkin tadi meninggalnya pukul berapa? Pukul 4.20 ya, 4.20 meninggalnya. Nah, kami dapat ini dari keluarga, kita ada yang keluarga yang menjaga di sana kan, jadi komunikasinya terus dengan dokternya, kooperatifnya, dengan dokternya apa. Ya kita mau bilang apa, dengan situasi protap begini serba salah. Ya, alhamdulillah kita dapat apa lagi, bisa dimakamkan di pusara, jadi ditumpuk ya pusara ayahnya. Ya, hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya, mohon doanya sama rekan-rekan, kalau Jane selama hidupnya mungkin ada dengan rekan-rekan media, saya atas nama keluarga besar mengucapkan beribu banyak mohon maaf dan banyak terima kasih, terutama selama ini dari rekan-rekan Demokrat juga berpartisipasi full sama sekali, teman-temannya semuanya full semua backup, maupun segi finance maupun semuanya full, terutama
Pak AHY ini kan betul-betul ya subhanallah, kita mengucapkan betul-betul terima kasih atensi yang sangat besar kepada beliau, karena beliau sendiri yang selalu, karena pamannya sendiri kan ada di Demokrat juga, Pak Umar Arsal itu kan, jadi dan dekat juga dengan Jane itu. Jane ini dari kecilnya saya yang asik. Saya tinggal bersama om-omnya di rumah di Rawamangun dulu. Saya yang kalau pagi itu yang dorong. Makanya kemarin itu waktu masih dia sehat, pertama masuk belum dapat tempat kan karena full kan. Jadi saya itu datang dia, "Uncle, ini bersabar nak," saya bilang, "jangan ini." Saya sempat marahin dia karena masker oksigennya sering dibuka. "Jangan nak," saya bilang, "jangan, itu yang bisa nolong kamu karena kamu sesek." Terakhir itu dia lebarkan tangannya, dia mau peluk saya. Saya bilang, "Uncle ini habis 10 hari yang lalu habis flu berat," saya bilang. Jangan nak," saya bilang. "Ini datang cuman ya karena lihat kamu aja situasinya seperti apa, anaknya yang jaga di sini di rumah sakit, anaknya yang jaga terus." Dia buka tangannya begitu, itu sampai sekarang itu yang bikin saya ganjel karena dia mau peluk saya bilang, "Jangan nak," saya bilang. "Jangan." Saya bilang, "Uncle ini lagi habis flu." Akhirnya saya foto bersama. Nanti fotonya bisa di-shoot nanti. Bisa nanti diambil foto Terakhir. Saya terakhir sama dia, jadi saya peluk dia begini. Saya bilang jangan terlalu dekat, saya sempat peluk dia. Nah, itu terakhir. Makanya yang saya sesalkan sama itu aja. Dia mau peluk saya, karena kan dia pikir saya ini kan dekat sekali sama dia. Makanya ya insya Allah sama teman-teman membantu doa. Mohon maaf, beri maaf kalau ada kesan-kesan selama ini Jane tutur katanya, bahasanya gimana, utamanya kepada halayak ramai, penggemar, iya, keluarga besar. Kita selama ini memang dimaafkan. kita tutup semua. Saya kemarin ke sana, tolong media selama ini privacy, saya bilang jangan ini dulu lah, karena ini kan situasinya kan ya tahu sendiri lah ya, karena kemarin media juga sudah ada menyampaikan beberapa kali katanya sudah wafat, tapi kami makanya mohon maaf apabila ada kesalahan almarhumah nanda kami Jane Salimar binti Diki Sadikin, yang mana anak ponakan kami ini adalah orang yang sangat baik, perhatikan orang-orang yang miskin, perhatikan orang-orang yang tidak berdaya, dan dia juga rajin dalam pengajian. Dan itu makanya kesempatan ini kami atas nama keluarga besar almarhumah mengucapkan banyak terima kasih kepada media, kepada semua yang berpartisipasi dalam rangka pemakaman anak kami ini, utamanya Bapak AHY dari Partai Demokrat, dan juga kepada kawan-kawan yang kami tidak sebutkan satu persatu. Mari kita berdoa.